Dan saya pikir cukup, sekarang kita sudah berhasil membuat pivot table di Looker Studio berdasarkan data mentah yang kita punya di Google Sheet. Hai teman, selamat datang kembali di channel Tamhar Night, dan di sini saya akan berbagi toolsnya Google. Looker Studio merupakan alat visualisasi data. Saya akan coba untuk menggunakannya lagi dengan contoh data yang udah saya punya. Data penjualan yang awalnya saya buat di Google Sheet, dan data ini sudah saya pivot juga di sini. Dan sekarang saya akan menggunakan data mentah ini yang nantinya saya olah melalui Looker Studio. Dan untuk mulai, kita bisa langsung ke bagian create ini, kita klik aja. Dan selanjutnya kita pilih report yang ini. Dan di sini informasi basic, oke. Dan jangan lupa dicentang sehingga tombol continue bisa kita klik. Dan di sini ada informasi kedua terkait beberapa hal notifikasi ke email kita. Tergantung teman-teman mau setuju atau tidak. Kalau saya di sini mungkin tidak untuk sekarang, dan ini tombolnya tidak muncul untuk save. Jadi sepertinya Google Chrome-nya terlalu besar. Jadi saya akan coba perkecil ukurannya dengan cara klik di bagian Chrome yang ini. Dan selanjutnya di bagian zoom ini perkecil aja. Oke, kita udah 80%, dan sekarang ternyata tombolnya ada di ujung sini. Saya akan coba continue dengan pilihan no di semua pertanyaan. Oke, bisa. Dan sekarang kita berada di new page-nya Looker Studio. Kita langsung aja ke bagian penambahan datanya. Saya akan pilih yang Google Sheet aja, yang ini saya coba klik. Dan di sini ada permintaan authorize antara Looker dan Google Sheet. Jadi kita klik aja yang ini. Selanjutnya klik di bagian sini. Dan di sini secara otomatis kita bisa dapat informasi data di Google Sheet kita. Ini data yang ada di sini. Data sheet kita ini judulnya ini. Contoh data penjualan, pivot. Jadi saya pilih yang ini. Dan selanjutnya di sini ada informasi dari gunakan baris pertama sebagai header. Oke, setuju karena memang baris pertama saya ini adalah judulnya. Include hidden and filter cell. Oke, saya setuju. Kalau kalian mau spesifik ringnya aja, kalian bisa centang juga ini. Saya tidak mencentangnya karena saya mau semua data dimasukkan ke dalam pengolahan Looker Studio ini. Dan selanjutnya saya tinggal klik yang ini. Pertanyaan lanjutan, kita add to report. Dan harusnya langkah-langkah ini nggak jauh beda dengan langkah-langkah yang sudah pernah saya share di video sebelumnya. Jadi kalian bisa tonton di video saya sebelumnya. Dan di sini kalian bisa lihat bahwa kita mendapatkan informasi table data seperti ini. Untuk sekarang kita akan mulai untuk mengolah data kita tadi mengacu pada format data yang kita punya. Itu ada informasi terkait ID penjual, tanggal, produk, kategori, jumlah terjual, harga satuan, wilayah, dan total penjualan. Dan sekarang saya ingin pivot table dulu seperti ini. Jadi caranya gimana sih bisa menjadi tampilan seperti ini? Saya akan coba untuk melakukan penyesuaian pada data ini. Yang pertama saya akan geser ini ke bawah dulu, dan selanjutnya saya akan mulai dengan menu insert di sini, dan kemudian kita akan pilih yang pivot yang ini, teman-teman. Klik aja dan kita arahkan kemari seperti ini, dan kalian bisa lihat data yang ditampilkan seperti ini. Karena saya pikir ukurannya terlalu kecil, saya akan perbesar seperti ini. Oke, saya harap teman-teman bisa melihat datanya. Agak sedikit berat di laptop saya. Oke, untuk sekarang saya sudah buat dalam table pivot, tinggal saya cocokkan aja. Yang pertama kolom itu adalah wilayah. Jadi saya akan sesuaikan di sini. Saya klik di bagian sini, di bagian data tablenya. Otomatis di sini kalian bisa lihat ada data source, ring dimension, kemudian row itu baris. Untuk baris adalah produk, oke. Untuk kolom ini kita ganti, kita mau memasukkan wilayah. Kita hapus, kemudian kita pilih yang wilayah yang ini. Kita drag and drop aja seperti ini. Dan oke, kita udah dapat 3 buah sumber, Jakarta, Medan, dan Surabaya. Oke, di sini kayaknya ada yang kurang satu, itu Bandung. Saya coba lihat dulu. Oke, saya akan coba custom di bagian filter. Di sini tidak ada. Saya kembalikan lagi. Harusnya tidak ada data yang difilter. Oke, ternyata ada yang terlewat. Jadi di sini harusnya saya tinggal tarik aja.
ukurannya karena tadi terlalu kecil sehingga Bandung hilang. Jadi misalkan nih saya geser kemari lagi, maka akan seperti ini teman-teman. Jadi ukurannya akan kecil dan yang Bandung menjadi tidak terlihat. Jadi tinggal geser aja menjadi lebih besar lagi sehingga keseluruhan data bisa terlihat seperti ini teman-teman. Dan selanjutnya dari total kita bisa lihat di sini totalnya saya nggak tahu total apa ini. Ini sepertinya total dari kita cek di sini di data sumber itu 22. Sepertinya 22 ini adalah total dari terjual berdasarkan tanggal. Dan ini kita rubah. Kita coba sesuaikan di data range ini menjadi jumlah terjual. Geser di sini, kita coba timpa. Oke, nggak ada yang berubah. Kita coba Ctrl Z aja. Undo yang ini. Oke, saya akan klik di bagian metrik ini. Saya akan ubah ke jumlah terjual. Dan oke, dia sesuai. Dan sekarang datanya menjadi sama seperti pivot table yang ada di sini, yaitu format dari Google Sheet yang saya bikin yang ini. Jadi di sini udah disesuaikan. Jadi untuk sementara saya masih dengan format pivot table dulu teman-teman. Next saya akan coba olah lagi data ini menjadi lebih baik sebagai sumber informasi. Terima kasih sudah menonton. Like jika suka, subscribe untuk video selanjutnya.